Shalom saudaraku sekalian, dimanapun saudara berada, kali ini saya akan menanggapi sebuah khotbah dari pendeta Joshua Tewu. Ya, kelihatannya khotbah itu terjadi pada hari kenaikan Tuhan Yesus di sebuah gereja. Dan saya baru melihat videonya beberapa hari yang lalu. Nah, kenapa saya ingin menanggapinya? Karena dalam khotbah itu dan kelihatannya di bagian ujungnya, ya ada statement beliau yang bersifat doktrinal dan menggugat atau menimbulkan suatu persepsi yang baru terhadap doktrin yang sudah dikenal atau sudah diyakini oleh orang Kristen selama ini. Ya. Yaitu kalau disimpulkan ada 3 poin besar, nanti saya akan tunjukkan videonya, tetapi kalau disimpulkan itu ada 3 poin besar, yaitu yang pertama beliau berkata bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus dan Roh Kudus itu adalah Yesus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua beliau juga mengatakan bahwa tidak ada di dalam kekekalan sana tidak ada yang namanya Allah Bapa, tidak ada yang namanya Allah Anak, dan tidak ada yang namanya Allah Roh Kudus. Ya, ini tentunya sangat mengganggu doktrin yang sudah diyakini oleh orang Kristen selama ini, dan ini kalau tidak ditanggapi atau dibiarkan dan tidak diluruskan, maka akan menimbulkan satu keresahan, kegelisahan, kebimbangan bagi orang-orang percaya, khususnya yang masih lemah imannya. Kemudian di bagian yang ketiga, beliau mengutip juga 2 ayat untuk meyakinkan keyakinannya bahwa tidak ada Tritunggal itu, ya seperti itu. Nah, seperti apa videonya? Kita lihat saja. Kesimpulannya apa? Kita memperingati kenaikan Yesus. Mengatakan, kenaikan Yesus adalah bukti ketuhanan dan kealahan yang sempurna. 1. Kenaikan Yesus menandakan dia telah selesai bekerja dalam rupa manusia di bumi. Ada yang akan melanjutkan pekerjaannya. Siapa? Dia juga, tapi dalam wujud yang lain. Roh Kudus yang akan datang. Itu dalam teks Alkitab. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri dalam wujud Roh yang kudus yang berdiam dalam diri manusia untuk mengejawantahkan, menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Dengar baik-baik, untuk menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Yesus dikatakan dia Immanuel, Allah yang menyertai kita senantiasa, ya. Harus diam dalam diri kita. Supaya dimanapun kita berada, kapanpun dia tetap bersama dengan kita. Supaya firman Allah digenapi. Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Ya. Teologi ini bikin ngaco. Hati-hati loh. Yang mengatakan Roh Kudus bukan Yesus. Berarti apa yang Yesus bilang, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Itu bohong semua perkataannya. Kalau Roh Kudus bukan Yesus itu sendiri. Karena di dalam bacaan kita tadi, coba ini cuma kesimpulan saja saudara. Kisah Rasul 1. Coba munculkan tadi. Saudara perhatikan. Sesudah ia mengatakan demikian, ayat 9. Kisah Rasul 1. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan ayat 11 perhatikan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Dia dikatakan meninggalkan kamu. Baca ayat 11, munculkan ayat 11. Ya. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Secara tubuh fisik, secara tubuh jasmania, walaupun itu tubuh kemuliaan yang Yesus pakai, dia terpisah dengan murid-murid. Tapi hanya sekejap, karena dia katakan, aku akan datang kembali. Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai piatu. Aku akan datang kembali. Siapa dia? Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih. Jadi Roh Kudus itulah
Yesus yang Immanuel, yang senantiasa menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Baik, saya akan langsung menanggapi poin yang pertama, ya, yaitu beliau mengutip dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11, karena kelihatannya konteks pada waktu itu adalah khotbah pada hari kenaikan Yesus bulan Mei yang lalu, saudaraku, sehingga beliau mengutip Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11, ya, saya bacakan. Ya, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu itu, ya, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ya, kemudian di situ Pak Joshua Tewu itu menjelaskan bahwa pada konteks ini Yesus terangkat naik ke surga walaupun sudah mengenakan tubuh kemuliaan, namun dia terpisah sejenak atau sekejap dengan murid-muridnya, tetapi dia berjanji bahwa aku akan datang kembali, ya, seperti yang tadi kita lihat, ya. Nah, kemudian, ya, selanjutnya beliau juga mengutip ayat yang mengatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi walaupun Yesus sudah terangkat naik ke surga, tapi Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ya, dan ayat itu ada di dalam Yohanes pasal 14 ayat 18. Nah, saudaraku, ya. Nah, dan di dalam penjelasan beliau itu, disitulah juga beliau mengatakan bahwa Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Yesus. Tidak ada perbedaan pribadi seperti yang diyakini oleh teolog atau kekristenan selama ini, saudaraku. Ya, jadi saya melihat bahwa ada 5 bahaya, ya, yang akan terjadi bila pengajaran ini tersebar atau dianut dan dilanjutkan, diteruskan oleh orang-orang yang mendengar atau yang percaya, atau oleh Pak Pendeta Joshua Tewu sendiri. Ya, bahaya pertama, ya. Bahaya pertama, kalau dikatakan bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus, ia terpisah sejenak waktu naik ke surga, kemudian datang kembali dalam wujud Roh Kudus, maka bahaya pertama itu adalah berarti Yesus naik ke surga, ya. Lalu di sana dia mengubah wujudnya yang tadinya menggunakan tubuh kemuliaan yang bisa disentuh, diraba, namun tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ketika dia tiba di surga, dia merubah wujudnya menjadi roh, lalu kembali tercurah pada hari Pentakosta, kemudian diam di dalam hati setiap orang yang percaya. Ya, saudaraku. Nah, jadi ini, kalau pikiran ini diikuti, maka ini sangat berbahaya, ya. Yesus naik ke surga, mengubah wujudnya jadi roh, muncul lagi dalam wujud yang tidak nyata yang namanya Roh Kudus. Ini berbahaya. Saudara-saudara, sudahlah. Kembalilah ke Alkitab. Jangan terus pegang teologi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Teologi yang tidak Alkitabiah. Jangan itu menjadi patokan, saudara. Saya harus katakan, tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada 3 pribadi dalam kekekalan dengan fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Allah Bapa berfungsi menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah Anak bertugas turun menebus. Dan kemudian Allah Roh Kudus yang bertugas menjaga karya yang sudah dilakukan oleh Allah Anak. Kalau mau bicara seperti ini, saya dulu pengajar Tritunggal, bro. Mau pengajaran dalam perumpamaan apapun saya kuasai. Tapi kemudian Tuhan menerangi hati saya, mencerahkan saya. Saya harus kembali kepada
Tidak ada dua atau tiga atau banyak pribadi Allah. Only one person of God. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, bahaya yang kedua, ya saudaraku, kalau mundur sedikit dari Yohanes pasal 14 ayat 18 tadi, mundur ke belakang ayat 16 dalam masih konteks tentang Roh Kudus ini, ya. Di situ Yesus berkata bahwa aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, kalau Pak Joshua mengatakan bahwa tidak ada namanya Allah Bapa di dalam kekekalan, ya, mengapa Yesus berkata bahwa aku akan minta kepada Bapa? Dan kalau Roh Kudus itu bukan pribadi yang lain melainkan Yesus itu sendiri, kenapa Yesus berkata bahwa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain? Ya, jadi bahaya kedua adalah berarti kalau itu benar berarti Yesus itu berpura-pura. Waktu ngomong seperti itu Yesus berpura-pura seolah-olah ada Allah Bapa, padahal tidak ada, padahal itu dirinya sendiri. Seolah-olah ada pribadi yang lain yang akan diutus, padahal itu dia juga. Ini suatu kepura-puraan dan ini berbahaya. Ya, saudaraku, itu sebabnya saya terpanggil, ya, tertarik untuk menjelaskan ini, menanggapi ini dan meluruskan ini. Saudaraku, ini bahaya, itu bahaya kedua. Bahaya yang pertama tadi adalah bahwa Yesus naik mengubah wujudnya dari yang tubuh kemuliaan yang bisa diraba, disentuh namun tidak terbatas oleh ruang dan waktu, kemudian berubah wujud jadi roh, tercurah pada hari Pentakosta dan diam dalam hati setiap orang percaya. Yang kedua berarti Yesus berpura-pura saat dia berkata bahwa ada Allah Bapa yang akan mengirimkan pribadi yang lain, padahal dia sendiri kepura-puraan. Dan ini sangat berbahaya. Ya. Nah, ini juga berarti bahwa ketika Yesus, ya, saat berdoa di kayu salib, dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu ke dalam tanganmu aku menyerahkan nyawaku. Berarti semua itu pura-pura. Padahal dia lagi ngomong sama dirinya sendiri. Dan ini tidak mungkin. Ini berbahaya. Saudaraku, ya, itu sebabnya harus diluruskan. Kemudian bahaya yang ketiga, saudaraku, ya, untuk menjawab bahwa di dalam kekekalan itu tidak ada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, melainkan hanya satu, yaitu Yesus. Ya. Ya, maka bahaya yang ketiga adalah, ya, di dalam Perjanjian Baru beberapa kali Yesus memisahkan diri dan seorang diri dia berdoa kepada Allah Bapa. Ya, bahkan detik-detik dia akan ditangkap, dia juga berdoa di Taman Getsemani. Dia memisahkan diri dari Yakobus, Petrus, dan Yohanes, dan 3 kali dia berdoa bergumul seorang diri. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa tidak ada Allah Bapa, tidak ada Allah Roh Kudus, maka Yesus berdoa kepada diri sendiri. Ya, bagaimana seseorang bisa berdoa kepada diri sendiri untuk diri sendiri? Ya, ini tidak mungkin. Ini bisa menyesatkan. Ini jalan pikiran yang bisa menyesatkan. Itu sebabnya saya merasa tertarik untuk menjelaskan, meluruskannya kepada kita. Dan saya berdoa supaya jemaat Tuhan yang mendengar langsung pada hari itu mereka cukup dewasa untuk bisa menilai dan juga memfilter bagaimana seorang Pak Joshua Tewu justru berbalik, mengalami kemunduran. Yang dulu pengajar Tritunggal sekarang mundur. Ya, saudaraku. Bahaya keempat, saudaraku, ya. Di dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17, ketika Yesus dibaptis, ya, di situ dikatakan bahwa sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya.
Lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa bahayanya? Kalau Pak Joshua mengatakan bahwa tidak ada Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada Allah Roh Kudus. Nah, waktu ini, kejadian ini berarti ilusi. Kalau kita mengikuti jalan pikiran daripada Pak Joshua, berarti ini hanya ilusi. Waktu Yesus berkata bahwa dia mendengar ada suara dari sorga yang berkata, inilah anakku, itu ilusi. Atau ada waktu Roh Kudus turun dalam rupa merpati, itu juga ilusi. Ya, atau kalau dalam kata-kata yang lain berarti ya, waktu Yesus keluar dari air pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Yesus seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, Yesus anakku yang kekasihi, kepadanya lah aku berkenan. Membingungkan, bahaya. Sama juga dengan ketika Yesus dimuliakan di atas bukit dan bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Di situ dikatakan ada suara yang keluar dari awan dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kalau tidak ada Allah Bapa dalam kekekalan, ini ilusi juga dan ini menyesatkan. Berbahaya. Ya, semoga Pak Joshua bisa meluangkan waktu untuk menonton video ini. Ya, bahaya yang kelima. Ya, kalau tidak ada Allah Bapa dalam kekekalan, maka apa yang terjadi ketika Yesus mati? Berarti Allah mati. Dan inilah kegemparan alam semesta karena Allah mati. 3 hari alam semesta kehilangan Allahnya karena mati. Bahaya. Pak Joshua berkata bahwa dia mendapat pencerahan untuk doktrin baru yang sedang dibangunnya. Menurut saya itu bukan pencerahan. Itu lebih tepatnya kebuntuan untuk memahami Tritunggal. Ya, sehingga dia mencoba mencari jalan alternatif bagaimana untuk mudah memahami Tritunggal. Akhirnya dia simpulkan bahwa hanya satu, itu Yesus. Yesus itulah Allah Bapa, Yesus itulah Allah Roh Kudus. Tidak ada perbedaan pribadi. Yesaya 44 ayat 24 bilang apa? Sama-sama baca. Beginilah firman Tuhan penebusmu. Dari Yesaya aja sudah bicara Tuhan itu penebus. Siapa yang datang di perjanjian baru sebagai penebus? Yesus. Berarti Yesus adalah Tuhan di perjanjian lama. Sederhana kok. Ya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri, coba perhatikan ini. Yang seorang diri, bukan 3 orang diri. Halo? Alkitab bilang 3 orang diri atau seorang diri, Pak Fik? Halo, jemaat yang ada di sini. Seorang diri itu Tuhan atau 3 orang diri? Ya, memang sih Esa, Pak Yosua, tapi Esa itu seorang diri ya seorang diri. Coba perhatikan. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Lalu dia tegaskan soal seorang diri itu. Siapakah yang mendampingi aku? Kalau ada pribadi lain, pribadi Bapa yang mencipta, tentu pribadi anak dan pribadi Roh Kudus ada di sampingnya dong. Tidak mungkin Bapa dengan sombongnya berkata, siapa yang mendampingi aku? Nggak ada. Loh, 3 pribadi. Kalau 3 pribadi bukan seorang diri, 3 orang diri dong. Tapi Alkitab bilang dari perjanjian lama seorang diri. Bukan 3 orang diri. Lihat baik-baik ini, Alkitab bilang begitu. Teologi bilang 3 orang diri. Tapi Alkitab bilang seorang diri. Mana Anda pegang? Saya lebih pegang Alkitab daripada teologi. Nah, kemudian ada 2 ayat yang beliau kutip untuk mendukung apa yang ingin dia katakan, yaitu bahwa menekankan keesaan Allah di dalam Yesus itulah Allah Bapa, Allah Roh Kudus, semuanya. Tidak ada pribadi yang lain, hanya satu pribadi. Dalamnya itulah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus.
Dia mengutip dua ayat, yaitu yang pertama dalam Yesaya pasal 44 ayat 24. Saya bacakan untuk kita. Di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Jadi ada kata seorang diri membentangkan langit. Disitulah ditangkap oleh Pak Joshua Tewu untuk mengatakan bahwa tidak ada Tritunggal, tidak ada Allah Bapa, tidak ada Roh Kudus. Hanya satu, seorang diri. Kemudian dikatakan yang menghamparkan bumi, siapakah mendampingi aku? Kata Pak Joshua Tewu, kalau ada tiga harusnya ada Allah Roh Kudus yang mendampingi, ada Allah Anak yang mendampingi. Tetapi di situ dikatakan tidak ada yang mendampingi aku. Ya saudaraku, padahal ya kalau kita baca konteksnya saudaraku, ya dalam ayat itu sendiri dan ayat seterusnya maupun judul sebelumnya, di situ Tuhan sedang memperkenalkan diri kepada orang Israel sebagai satu-satunya Allah yang esa. Ya, karena dalam ayat 25 yaitu satu ayat setelahnya, di situ dikatakan bahwa akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal, pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikan pengetahuan mereka menjadi kebodohan dan seterusnya. Artinya di sini Allah ingin kasih tahu kepada orang Israel jangan menduakan Tuhan. Karena kecenderungan orang Israel itu dosa yang paling sering mereka lakukan adalah menyembah berhala, menyembah Allah lain. Maka Allah datang katakan ya bahwa jangan menduakan Allah. Ya, aku adalah Allah yang esa, satu-satunya yang harus disembah. Jangan menduakan Allah. Ya, saudaraku. Ya, bahkan lebih jelas lagi dalam judul sebelumnya. Ya, saudaraku, ya. Di situ di dalam pasal 44 satu perikop di atasnya ayat 9 sampai 20 itu judulnya adalah kebodohan pemujaan patung. Jadi karena orang Israel sedang menyembah berhala dan Allah ingin menegur mereka, ya tentulah dia datang memperkenalkan diri sebagai Allah yang esa, Tritunggal, tiga dalam tiga namun satu. Ya, karena dia ingin mengoreksi bangsa Israel supaya jangan menduakan Allah, jangan menyembah Allah lain. Ya, bahkan kalau kita mundur lagi kepada pasal 42 ayat 1, di situ justru ada nubuatan tentang Yesus. Ya, di situ dikatakan ayat 1, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ayat ini dikutip dalam Matius pasal 3 ayat 17 dan Matius 17 ayat 5. Yang dimaksud situ adalah Yesus. Berarti Pak Joshua hanya mengutip ayat itu karena kebetulan ada kata seorang diri, tidak ada yang mendampingi aku, lalu beliau langsung mengklaim berarti hanya satu, tidak ada pribadi yang lain. Padahal pasal 42 ada nubuatan tentang Yesus. Ya, jadi cara membaca Alkitabnya berarti out of context. Mau bukti di perjanjian baru? Allah yang bertahta itu seorang diri? Wahyu 4 ayat 2. Mudah-mudahan di hari kenaikan ini saudara terbuka akan kebenaran ini. Dan saudara tinggalkan yang lama. Pegang yang baru. Firman Tuhan ini. Sebenarnya ini nggak baru sih, sudah lama, ini sudah ribuan tahun. Dibandingkan teologi coffee mix, teologi apa segala macam itu kan. Baru itu baru, ini sudah lama ini. Wahyu 4 ayat 2 berkata, segera aku dikuasai oleh roh. Dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk 3 orang. Pribadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pribadi Allah Bapa, pangku Allah Anak, Allah Anak, pangku Allah Roh Kudus. Kenapa pangku-pangkuan? Karena cuma satu tahtanya. Ini tolol gia.
Alkitab bilang segera aku dikuasai oleh roh. Ini bukan penglihatan mimpi buruk karena nggak ada uang di zaman COVID. Ini penglihatan lahir akibat pengurapan Roh Kudus pada Yohanes, rasul terakhir itu. Di Pulau Patmos. Penglihatannya ini akibat pengurapan Roh Kudus. Jadi kalau bicara dikuasai oleh roh nggak mungkin salah, bro. Kalau orang mimpi saja tanpa dikuasai roh itu pasti salah. Amin. Kan banyak sekarang orang mimpi buruk gara-gara COVID. Ini bukan mimpi buruk. Ini penglihatan yang dihasilkan oleh kuasa roh untuk memperlihatkan keadaan di sorga kepada Yohanes sang rasul yang akan menulis kitab penutup dari segala kitab. Revelations books. Kitab Wahyu. Apa dia bilang? Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk seorang, huruf besar, seorang. Ya, duduk berapa orang? Seorang. Lalu teolog bilang begini, memang seorang Pak Yosua tapi 3. Masuk akal sehat nggak ini bahasa? Memang seorang Pak Yosua, nggak dibantai ini firman, tapi 3 pribadi. Malu kita nanti. Halo, apa kata dunia? Kok teolog-teolog Kristen khotbahnya nggak masuk akal sehat ya? Lalu kemudian ada teolog lagi yang bela diri. Ya memang teologi itu nggak logik, Pak. Siapa kita ini yang mampu menerangkan Allah yang maha besar dengan otak kita yang kecil? Itu persembunyian teologi. Itu persembunyian teologi dari orang-orang, dari teolog-teolog yang tidak dibukakan kebenaran tentang Allah yang esa di dalam Alkitab. Sorry, saya harus berkata begini. Sudah waktunya. Ya, dan saya bicara ini tidak pakai perumpamaan. Saya ikut Yesus lah. Yesus bilang begini, kalau saya bicara dengan orang-orang di luar selain kamu, pakai perumpamaan. Karena sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Tapi dengan kamu, hai murid-murid, saya nggak pakai perumpamaan. Langsung. Makanya khotbah ini langsung kepada murid-murid Tuhan. Anak-anak Tuhan yang percaya. Yang tidak mau percaya, silahkan. Anda pakai perumpamaan teologi macam-macam lah. Matahari itu Pak Yosua, ada sinarnya, ada panasnya, ada cahayanya. Tapi 3. Udahlah. Ini zaman akhir, sudahlah. Kembali ke Alkitab secara murni dan konsekuen. Lalu ayat yang kedua yang dikutip oleh beliau, ya, di dalam Wahyu pasal 4 ayat 2. Ini ayat kedua yang beliau pakai waktu itu untuk meyakinkan ajarannya. Ya, di situ dikatakan bahwa segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga. Dan di takhta itu duduk seorang. Beliau dengan bangga dan menekankan dan bersemangat bahwa kata di situ hanya seorang yang ada di takhta. Tidak mungkin 3 orang dalam satu takhta. Tidak mungkin Allah Bapa memangku Allah Anak, memangku Allah Roh Kudus. Waduh, gawat sekali ya statement beliau itu. Berarti beliau hanya melihat ayat itu dengan satu kata, yaitu seorang. Padahal kalau kita baca selanjutnya di dalam Wahyu pasal 5, satu pasal setelahnya, saudaraku, saya akan bacakan beberapa ayatnya buat kita. Ya, di situ dikatakan bahwa ayat 1 Wahyu pasal 5, maka aku melihat di tangan kanan Dia yang seorang tadi ya, Allah Bapa ya, yang duduk di atas takhta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Ayat 3, tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah takhta itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih.
bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya, jadi sudah ada seorang tadi yang duduk di takhta, lalu ada seekor anak domba seperti telah disembelih. Ya, 7. Lalu datanglah anak domba itu, ya, dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Jadi anak domba datang menerima gulungan kitab dari dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika yang mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk itu dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Siapakah dia ini kalau bukan Yesus, anak domba Allah? Ada seorang yang duduk di takhta memang, tetapi ada anak domba Allah yang datang mengambil gulungan kitab itu, dan dialah yang dilayakkan untuk membuka meterai demi meterai. Bagaimana mungkin seperti yang dikatakan Pak Joshua Tew, Allah Bapa memangku Allah Anak, memangku Allah Roh Kudus. Itu jalan pikiran yang sungguh-sungguh sangat disayangkan diucapkan oleh seorang hamba Tuhan dari atas mimbar. Ya, saudaraku. Nah, dengan apa yang saya sampaikan ini, saya berdoa semoga Pak Joshua Tew, ya, dijamah oleh Roh Kudus, bisa insaf bertobat dan boleh meluruskan pengajaran itu, khususnya kepada jemaat yang menerima pengajaran pada waktu itu, dan juga kepada setiap orang yang mungkin sudah menonton, yang sudah tersebar di YouTube, supaya orang Kristen tidak dibingungkan dengan khotbah itu, supaya tidak meresahkan. Ya, karena itu berpotensi merusak doktrin kekristenan, menimbulkan ya kekacauan doktrin di Indonesia. Dan untuk memperhatikan cara membaca Alkitab dan cara menafsir yang benar, dengan memperhatikan konteks dan tidak asal mencomot ayat dan menerjemahkannya menurut kemauan sendiri dan memisahkan dari konteksnya. Apa yang dikatakan pencerahan, belum tentu itu pencerahan. Bisa jadi itu pembenaran karena kesulitan, ya, atau kebuntuan dalam memahami ketritunggalan Allah. Semoga apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. God bless you.